Rahasia dibukanya rezeki. Menolong orang lain menurut Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak manusia menyangka bahwa rezeki hanya didapat dengan kerja keras semata. Padahal Al-Quran dan Sunnah mengajarkan rahasia besar pembuka rezeki, yaitu menolong orang lain karena Allah. Inilah kaidah agung yang dipahami dan diamalkan oleh generasi salaf. Menolong orang lain berarti ditolong Allah. Dalil Al-Quran, Quran Surah Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Penjelasan Salaf Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, menolong agama Allah mencakup menolong syariatnya dan hamba-hambanya, dan balasannya adalah pertolongan Allah di dunia dan akhirat. Pertolongan Allah ini mencakup kelapangan rezeki, kemudahan urusan, dan keberkahan hidup, bukan hanya kemenangan lahiriah. Harta yang dibagikan tidak pernah berkurang. Dalil Al-Quran Quran Surah Saba, ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Artinya, apa saja yang kalian infakkan, Allah pasti akan menggantinya, dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, penggantian dari Allah bisa berupa harta keberkahan atau ditolaknya keburukan yang lebih besar. Artinya menolong orang lain dengan harta bukan sebab kemiskinan, tetapi sebab datangnya rezeki yang lebih baik menurut Allah. Hadis Allah menolong selama kita menolong. Dalil hadis sahih dari Rasulullah SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Penjelasan Salaf Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini mencakup seluruh bentuk pertolongan, baik dengan harta, tenaga, ilmu maupun nasihat. Pertolongan Allah yang dijanjikan meliputi rezeki lahir dan batin, termasuk dicukupkan dari hal-hal yang membuat sempit kehidupan. Rezeki dilipat gandakan karena kepedulian. Dalil Al-Quran Quran Surah Al-Baqarah, ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Penjelasan Salaf Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini menunjukkan bahwa Allah melipat gandakan rezeki bagi orang yang ikhlas membantu di jalannya. Satu kebaikan sosial bisa menjadi pintu rezeki berlipat yang manusia tidak pernah sangka. Menolong yang lemah, omediskar, meraih rezeki dan kemenangan. Dalil hadis Rasulullah SAW bersabda, Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Hadis Bukhari. Artinya, kalian tidaklah diberi pertolongan dan rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Penjelasan salaf para ulama salaf menjelaskan bahwa doa, keikhlasan dan kebutuhan orang lemah menjadi sebab turunnya rezeki bagi masyarakat secara keseluruhan. Jamaah yang dirahmati Allah, menurut manhaj salaf, rezeki bukan hanya dicari tetapi ditaati sebab-sebabnya. Salah satu sebab terbesar adalah menolong orang lain dengan ikhlas karena Allah. Jika ingin rezeki lapang, ringankan beban orang lain, bantu sesuai kemampuan, ikhlaskan niat hanya karena Allah. Maka yakinlah, Allah akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ringan tangan, lapang rezeki, dan penuh keberkahan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kisah-kisah nyata salaf bukti rezeki dibuka karena menolong orang lain. Satu kisah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ulama besar ahli hadis sekaligus pedagang.
Abdullah bin Mubarak rahimahullah dikenal sebagai ulama yang sangat kaya, namun hartanya habis untuk menolong orang lain. Suatu ketika beliau hendak berangkat haji. Di tengah perjalanan, beliau melihat seorang wanita memungut bangkai burung karena kelaparan. Abdullah bin Mubarak langsung membatalkan hajinya, lalu memberikan seluruh bekal dan hartanya kepada wanita tersebut. Ketika ditanya muridnya, beliau berkata, "Ini lebih aku cintai daripada haji sunnah." Hasilnya, Allah mengganti hartanya berlipat ganda, dan namanya diangkat sebagai salah satu ulama paling berkah ilmunya. Pelajaran salaf. Menolong orang yang sangat membutuhkan lebih dicintai Allah daripada ibadah sunnah, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang ikhlas. 2 Kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad dikenal hidup sangat sederhana, namun beliau tidak pernah menolak membantu orang, meski dalam keadaan sempit. Diriwayatkan, ketika beliau tidak memiliki makanan, justru beliau masih membagi apa yang ada kepada orang lain. Setelah itu, rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, baik berupa makanan, hadiah, maupun kebutuhan pokok. Beliau berkata, "Aku melihat keberkahan hidup ada pada memberi, bukan menahan." Pelajaran salaf. Rezeki bukan diukur dari jumlah harta, tetapi keberkahannya, dan keberkahan lahir dari kepedulian. 3 Kisah Hasan al-Bashri rahimahullah, ulama tabi'in besar. Hasan al-Bashri rahimahullah pernah berkata, "Aku telah melihat kaum yang hartanya terus bertambah, bukan karena pelit, tapi karena mereka gemar memberi." Beliau menasihati murid-muridnya, "Jika engkau ingin dunia mendatangimu, berikan dunia itu kepada orang lain." Makna menurut salaf, barang siapa melepaskan dunia karena Allah, Allah akan mengembalikannya dengan cara yang lebih baik. 4 Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Rashid. Umar radhiyallahu anhu sering memanggul sendiri gandum di malam hari untuk janda dan anak yatim, padahal beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Suatu hari seseorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah kami yang memikulnya." Umar menjawab, "Apakah engkau juga akan memikul dosaku di hari kiamat?" Hasilnya, di masa Umar radhiyallahu anhu, rezeki umat melimpah, kemiskinan hampir tidak ditemukan. Pelajaran, menolong orang lemah adalah sebab rezeki turun untuk seluruh masyarakat. Para salaf tidak memahami rezeki sebatas usaha lahir, tapi juga akhlak dan kepedulian. Mereka yakin pada sabda Nabi, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum." Kalian ditolong dan diberi rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian. Jika para salaf yang ilmunya tinggi saja menggantungkan kelapangan hidup pada menolong orang lain, lalu mengapa kita berharap rezeki lapang, namun tangan kita berat membantu? Mari kita buka pintu rezeki dengan memberi sebelum diminta, menolong tanpa menunggu kaya, ikhlas tanpa mengharap balasan manusia, karena balasan Allah selalu lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Lail, ayat 5-7, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, alan fasanuyassiruhu lil yusra." Artinya, adapun orang yang memberi dan bertakwa, serta membenarkan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan kemudahan. Penjelasan Salaf Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat bagi orang yang gemar memberi dan menolong. Ini adalah dalil paling jelas bahwa memberi dan menolong menjadi sebab Allah memudahkan hidup. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.